Hai teman-teman, berjumpa kembali di video yang bagian yang kedua. Nah, ini produk keren apa nih? Penasaran kan? Yuk kita nonton di bagian kedua ini. Dan di video ini juga akan diulas parenting skill yang lebih dalam lagi. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, nonton dulu ya bagian pertamanya. Yuk kita nonton bareng. Hey guys, welcome back to our channel at Iskandar 4. Kalau ditantang itu ya merasa oke, makan buktikan gitu loh ya. Baru dia mungkin berpikir ya. Dia berpikir dan itu kelas 2 SMP dan kemudian ada kesempatan pas kita main jalan-jalan ke Korea, terus kita juga kasih tahu gitu, ini ada album murah banget ya, album rekamannya itu, artis-artis itu. Dia karena merasa murah pasti bisa laku, dia belinya banyak gitu ya. Ternyata sampai di Indonesia nggak terlalu jalan. Nah, di situ dia ngerasa rugi gitu kan, pasti sempet down juga dianya gitu ya. Tetapi ya nggak apa-apa, buat kita itu kan proses belajar ya. Jadi biar dia tahu dalam bisnis itu ada up and down, ada down, terus lebih wise nanti kalau misalnya mau coba-coba sesuatu yang baru, jangan beli dalam jumlah yang besar dulu gitu. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu dia mulai mikir lagi, bikin apa lagi. Jadi ini ada satu nih barang yang hari ini kebetulan gue bawa, mau kasih lihat ya. Boleh ya. Oke. Tunggu ya, pemirsa. Mau dikasih lihat nih barangnya, pasti ciami banget. Asik, ini keren banget. Tada! Oke, deketin, biar kasih lihat pemirsa. Nih, kalau yang senang Seventeen ini tahu nih Hoshi. Wah, itu pantulan artis Korea. Itu pantulan. Ada pantulan. Apa-apa. Ya, oke. Nah, ini tuh digambar ulang ya, digambar ulang sama Keisha. Jadi sebenarnya hak ciptanya ini nggak kena hak cipta ya. Terus desain ini semua dia buat sendiri gitu ya. Tetapi buat penggemar K-pop begitu melihat ini langsung tahu, Hoshi gitu ya. Oh, Hoshi. Ya. Dan kemudian di sini nih yang menarik ini ada logo-logo seperti yang seperti barcode lah ini sebetulnya ya. Ini kalau kita scan ke Spotify kita ya. Ini lagu Seventeen nanti kita bisa dengar langsung dari ini media ini. Wow, keren banget. Oh wow. Jadi Baru kita nggak usah tahu, cari-cari, jadi tinggal di scan nanti di handphone kita bisa dengar lagunya. Oke, keren. Nah, itu terus kita tantang lagi. Bisa nggak cuma Korea? Nah, bisa nggak kalau nanti bisa jadi gift? Nah, ini juga dia bikin nih. Ini foto kita sekeluarga ya. Sama ada si Loli juga nih. Ada Si Dogi. Oke, gift juga. Kalau misalnya orang mau bikin gift untuk pengantinan juga bisa ya. Asik, kayak apa souvenir ya. Oke, good. It's very useful loh. Ya, very useful ini. Jadi bisa ditaruh di rumah juga. Nah, surprisingly gitu ya. Ini dia gambar nih. Iya, ini dia. Wow, keren banget. Ini dia yang gambar semua. Wow, keren ini banget. juga dia yang gambar. Dia jadi di redesign kan ya? Iya. Oke, good. Jadi sekarang itu memang hampir tiap hari, tiap jam itu waktunya itu dihabiskan buat desain. Tapi gue juga tetap ngingetin sih, jamnya sekolah nggak boleh ngerjain ini. Iya dong, betul. Ya, kadang-kadang kan karena ngerasa dapat banyak pesanan jadi sibuk terus gitu ya. Akhirnya kadang-kadang curi waktu jam sekolah dipakai juga buat bikin yang beginian. Tapi itu kita harus juga bisa kontrol ya. Nggak gitu ya, nggak boleh. Jamnya sekolah kamu harus sekolah ya. Betul. Itu kewajiban utama buat kamu. Kalau ini kan sebenarnya tapi coba dibagi waktunya dengan lebih bijaksana. Betul. Karena memang kalau pendidikan itu kan bekal seumur hidup ya. Karena kalau bisnis sih sebetulnya kan is a result dari yang kita belajar ya. Jadi kalau ilmu sih tetap sih harus ya. Nah, juga yang menariknya gitu ya, kita dampingi aja sih waktu dia bikin ini. Memang ini idenya semua dari dia, yang cari percetakannya juga dia gitu ya. Kita cuma dorong aja waktu kita dengerin ya keluh kesahnya dia. Kok untungnya kecil ya bikin beginian gitu ya. Misalnya capek juga ya. Kita lihat juga kasihan dia bisa semalam tuh tidur kadang-kadang jam 12, jam 1 bikin beginian karena ngejar deadline ya. Tapi untungnya kok kecil gitu ya. Nah, kita juga ngajarin gitu.
coba ngomong sama si bagian percetakannya, bisa nggak ini ditawar gitu ya. Kita ajarkan gini cara ngomongnya, nawarnya kayak gini caranya. Wah, tiba-tiba dia dapat diskon yang cukup besar gitu ya. Keren. Dan dia happy banget gitu. Dan dia bangga banget bisa bisa nawar ke perusahaan percetakan. Dan satu pengalaman yang menarik kemarin itu juga ada permintaan juga tuh dari Malaysia sama dari Keren banget. Paris untuk ini produk-produk K-pop seperti ini. Keren banget. Tadinya nggak tahu ya gimana cara jualan, ya kita cuma ngarahin ya, walaupun kita juga ngeraba-raba, kita juga nggak pernah jualan sampai ke sana gitu ya. Cobain aja prosesnya. Jadi kita coba kasih sedikit clue-nya supaya dia nggak terlalu bingung, walaupun kita juga masih belajar ya. Tapi dia coba, ternyata iya kebuka jalannya Betul. gitu ya. Ternyata wah bangga sekali dia waktu pertama dapat euro pertama gitu ya. Iya. Nah, ya itu. Jadi artinya nggak mesti harus mereka completely mampu sanggup melakukan semuanya, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit gitu ya, berjalan bersama lah ya. Jadi dia belajar sesuatu yang baru, kita pun waktu mendampingi itu pun kita ikut belajar sesuatu yang baru. penting men-trigger dulu supaya ada kemauan dulu ya. Kadang-kadang kan ada anak yang kayaknya nggak ada kemauan, itu lebih bahaya loh. Ya lebih baik punya anak yang banyak maunya, tapi kita arahkan aja. Ya, betul. Bisa seperti kayak kalau ini kan mungkin perempuan kan K-pop ya, ada yang gamers kan, anaknya tuh cowok game terus. Sebetulnya kan gamers bisa menghasilkan uang kalau memang mau diarahkan dengan benar. Bener nggak? Betul banget Ya. betul. Jadi memang berarti setuju ya, kita melihat talenta hobi itu sebetulnya ada, udah kelihatan, tinggal kita harus melihat itu sebagai orang tua ya. Betul banget. Kalau dari modal, lu pinjamin dulu nih, diajarin nih modal, profit dan lain sebagainya. Kebetulan untuk modalnya ya dia pakai modal dia sendiri. Keren gitu banget. ya. Dia pakai modal sendiri. Jadi dari uang jajannya Ditabung. Iya, dia tabung ya. Bikin dulu kan. Jadi memang dia belajar ya sekarang itu nggak bikin dalam langsung jumlah yang besar. Oke. Belajar sedikit demi Start sedikit small. dulu ya, start small dulu. Gak usah langsung gede, baca pasar, dan bahkan sekarang dia lebih jago ya ilmu bisnis ya. Daripada kita. Iya, daripada kita. Udah tahu dia. Walaupun katanya Mimi, walaupun BTS itu paling terkenal di dunia dan di Amerika misalnya, belum tentu BTS itu paling banyak peminatnya untuk secara personal gitu ya. Jadi kita harus baca di Indonesia itu sebenarnya yang paling digila itu siapa. Jadi kalau kita mau produksi banyak itu harus tahu siapa gitu loh. Si calon ininya gitu. Dan dia juga cukup hati-hati ya, jadi bikin satu dulu, terus ternyata permintaannya banyak, nah baru dia nyetok beli, baru produksi lebih massal gitu ya. Oke, berarti emang harus start from small, lalu kita harus test market juga. Jadi semua sebenarnya ilmu bisnisnya itu udah diterapkan ke si Keisha ini ya. Betul. Bahkan kita udah ajar juga sampai 3 langkah pengembangan untuk produk ini. Nanti ke depan tuh bisa seperti apa lagi ya. Tapi pelan-pelan aja. Ya, betul. Nggak usah agresif ya, terlalu ini, karena juga dia kan masih sekolah ya. Betul. Keren. Gue masih amazed. Nanti gue mau pesan. Karena anak gue sukanya itu semua, entah ya kok anak SD bisa suka yang Korea gitu, narinya, ya gitu-gitunya ya kan. Gue sampai bingung, ngapain sih lu nari-nari mulu, nyanyi-nyanyi terus gitu ya. Dia sampai bikin kuis mami, bikin kuis pertanyaan, ini lagu siapa, gue mana tahu ya. Selena Gomez, siapa ya, itulah ada artis Korea, bla bla bla. Mami udah nggak zaman, nggak tahu. Iya, jadi memang ini generasi yang sekarang itu teh benar-benar generasi yang super Korea ya. Mereka tuh nggak tahu ya kenapa bisa sampai begitu hitsnya gitu ya, menyukai. Tapi Korea tuh benchmarknya hebat banget untuk K-pop. Mestinya Indonesia punya juga ya. Ya, mudah-mudahan dengan ciri khas Indonesia lah ya. Iya, keren banget. Oke, nah sekarang kan tantangannya deh. Tantangannya, kalau sekarang itu tantangannya sih sebenarnya waktu ya. Waktu buat dia kelas 3 gitu. Satu sisi dia perlu siapkan sekolahnya dengan baik. Untung udah gak ada UN ya. Iya, untung udah. Untung gak ada UN. Ya.
Terus harus mudah mulai apply sekolah ya, udah harus mikirkan buat apply sekolahnya dia. Terus ya memang tantangannya yang bisnis ini kalau dia nanti, kalau di Indonesia ya mungkin masih kepegang ini ya, tapi kalau nanti ternyata nggak di Indonesia, ya artinya ada tantangan juga ya, bagaimana bisa meneruskan bisnis ini atau sendiri dia ya gitu, atau dia bisa bikin sistem yang autopilot seperti itu, nah itu tantangan baru buat dia. Tapi buat kita sebagai orang tua ya, tantangannya itu adalah bagaimana bisa menjadi sahabat, motivator, pendengar, teman curhat untuk anak kita. Itu sih. Jadi kadang-kadang itu kita harus allocate juga waktu yang cukup untuk anak. Dan kalau yang namanya mendengar itu betul-betul mendengarkan. Jadi bukan cuma hanya sekedar mendengar saja, tapi mendengarkan dengan dalam dan mencoba menanggapi, rasanya bisa membuka ya solusi-solusi buat anak tersebut. Kadang-kadang solusinya bukan dari kita gitu ya, tapi kita hanya karena mendengarkan, dia semakin semangat bercerita dan dia sendiri akhirnya mendapatkan inspirasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi ya. Nah, tetapi memang kalau untuk anak gua saat ini memang so many things ya, dia masih ada les A, B, C yang dia sukai dan dia minati, ya nggak apa-apa, kita dorong aja selama kamu bisa bagi waktu. Gimana caranya? Ini kan udah dari preteen sekarang teenager gitu ya. Gimana caranya lu sama pasangan memantau pergaulan? Ini tadi out of topic ya, misalnya topik yang sebelumnya, tapi gue pengen tahu tuh gimana caranya lu tahu nih atau memberikan inputan sama dia model pergaulan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk yang pergaulan ini itu kembali lagi tadi tuh yang jadi pendengar yang baik itu menjadi penting. Kitanya dulu. Iya, kita jadi pendengar yang baik. Jadi kalau anak tuh merasa nyaman ngobrol dengan kita, kalau dia merasa mami tuh nggak menjudge gitu ya, mami tuh nggak nyalahin gitu ya, mami tuh nggak selalu mengkoreksi atau selalu mengkritik. Akhirnya dia lebih berani menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, baik itu yang hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi lebih terbuka. Kalau dia juga lebih terbuka, senang sama siapa, gimana gitu ya, itu buat kita tuh lebih gampang untuk memantaunya karena dia sendiri ngomong gitu ya. Jadi kadang-kadang ada momen-momen gitu di mobil ya. Gue masih inget dulu, kalau dulu kan sering setir nganterin dia sekolah gitu ya. Tiba-tiba dia bisa cerita tentang temennya ya, si A, si B gitu ya. Ya dari situ kita bisa pantau. Oh iya. Atau teman-teman perempuannya juga. Betul. Ya. Berarti harus kita menempatkan dirinya dulu yang benar dulu ya sebagai orang tua ya, baru dia merasa teman sama kita, baru dia juga mau cerita. Iya, jadi dia nggak sembunyi-sembunyi. Kalau kebanyakan tuh anak-anak itu karena merasa malu, takut dijudge juga, takut dimarahin, ya akhirnya sembunyi-sembunyi ya. Ya puji Tuhan ya, sampai sekarang anak gua tuh masih terbuka ya untuk cerita-cerita berbagai macam hal. Itu jadi gua rasa hal yang baik buat kami, bisa juga mengontrol dia itu sekarang tuh posisinya seperti apa, dekat dengan siapa. Nah teman-teman, sekian dulu video bagian keduanya ya. Kita berjumpa lagi di video bagian ketiga.